Pernah. Pernah. Gugup, cuma dibawa enjoy aja. Jadi selalu suka kalau disuruh presentasi. Gugup sih, kadang gagap juga kalau misalnya materinya belum tahu gitu. Jadi ya bisa-bisain aja. Yang penting pesannya nyampe ke audiens. Presentasi yang baik itu yang pasti audiensnya tuh bisa nangkep, bisa dengerin gitu, audiensnya tuh bisa ngerti aja apa yang dimaksudkan gitu. Sebagai mahasiswa, tentu kita udah gak asing dong dengar kata presentasi. Nah, presentasi merupakan hal yang sudah melekat pada kehidupan mahasiswa. Dan untuk kali ini, kita akan bahas tips dan trik mengenai cara presentasi yang baik dan efektif. Menurut KBBI, kata presentasi itu berarti pemberian, pengucapan pidato, perkenalan, dan penyajian. Artinya, dalam melakukan presentasi, kita akan memberikan sesuatu kepada audiens. Yang kedua, kita akan mengucapkan sesuatu agar audiens mengerti. Yang ketiga, kita akan memperkenalkan sesuatu hal yang baru kepada audiens. Dan yang keempat, sesuatu yang baru ini akan disajikan dalam berbagai bentuk kepada audiens. Nah, jadi kita akan membahas tips dan trik melakukan presentasi agar menarik perhatian audiens. Jadi kita akan membagi tips presentasi menjadi 3 bagian. Pertama, pra-presentasi, saat presentasi, dan pasca presentasi. Pada saat pra-presentasi, hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah materi yang harus kita bagikan pada saat presentasi. Materi ini harus kita riset terlebih dahulu, kita cari kebenarannya, baru kita akan bagikan pada saat presentasi. Materi bisa dimulai dengan pahami definisi terlebih dahulu. Selain itu, kamu juga perlu mengasah skill analisis kamu dan perbanyak membaca. Siapkan materi yang berpola, yang menyebutkan poin-poinnya saja, jadi tidak usah bertele-tele. Siapkan bahan presentasi yang seimbang. Desain presentasimu juga itu menentukan. Yang terakhir, baca kamus, apa fungsi yang menambah perbendaharaan kata kamu saat presentasi nanti. Yang harus dilakukan pada saat presentasi yang kedua adalah mengenali audiens. Kita harus kenal dulu siapa audiens yang akan kita ajak bicara. Kita harus tahu dulu siapa audiens kita, jadi kita harus meriset karakteristik audiens kita terlebih dahulu. Yang kedua yang harus kamu siapkan adalah bagian saat presentasi. Yang pertama adalah gunakan bahasa tubuh yang tepat. Pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Penggunaan bahasa tubuh itu tergantung dalam kondisi emosional kalian. Kalian tidak boleh merasa gugup, karena hal tersebut bisa mengganggu kegiatan presentasi kalian. Atasi rasa gugup kalian dan mulailah percaya diri di depan audiensmu, karena hal tersebut akan membuat audiens merasa nyaman ketika kamu sedang berpresentasi, dan bergeraklah secara natural di depan audiensmu. Yang kedua, tunjukkan keahlianmu pada audiens. Keahlianmu adalah apa yang akan kamu sampaikan pada saat presentasi nanti. Jadi, keahlian tersebut adalah kebutuhan dari audiens. Maka, hal yang harus kamu lakukan adalah fokus pada kebutuhan audiensmu. Kebutuhan audiensmu yang harus diterima oleh audiensmu. Jadi, jangan sampai kebutuhan tersebut tidak sampai kepada audiensmu. Yang ketiga, fokus pada materi. Selanjutnya, hal yang harus kamu perhatikan adalah fokus pada poin materi. Inti dari materi yang akan diterima oleh audiens. Jangan sampai inti materi tersebut tidak tersampaikan karena kamu terlalu lama berbicara hal-hal yang tidak penting. Jadi hindari untuk berbicara hal-hal yang tidak penting di depan audiens. Yang keempat, gunakan bahasa yang dikenal oleh audiensmu. Selanjutnya, hal yang paling penting harus kamu siapkan adalah gunakan bahasa yang dikenal oleh audiensmu. Jangan sampai kamu menggunakan bahasa keseharianmu yang tidak dimengerti oleh audiens. Setiap audiens tentu memiliki karakteristik dan lingkungan kehidupan yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki bahasa keseharian yang berbeda-beda pula. Pastikan bahasa yang kamu gunakan saat berpresentasi dimengerti oleh audiensmu. Kelima, gunakan intonasi dan artikulasi yang tepat. Lalu, gunakan intonasi dan artikulasi yang tepat.
Ketika menyampaikan materi, gunakan suara yang efektif sesuai dengan kebutuhan audiensmu. Jika audiensmu berjumlah 100 orang, maka pastikan audiensmu mendengar suaramu, seluruh audiens, tidak hanya yang di bagian depan. Lalu, jika audiensmu hanya berjumlah 10 orang, gunakan suara yang didengar untuk 10 orang saja, jangan yang untuk 100 orang. Jadi, suaramu jangan terlalu besar, karena hal tersebut bisa mengganggu audiensmu. Dan yang terakhir, bangun hubungan dengan audiens. Ketika kamu sedang menyampaikan presentasi, lakukanlah hal tersebut seperti kamu sedang bercerita kepada banyak orang. Karena hal tersebut akan membantu kamu untuk menarik perhatian audiensmu. Materi yang disampaikan secara kaku, keadaan yang terlalu formal, itu akan membuat audiensmu bosan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka kamu harus mampu mencairkan suasana dengan bercerita ketika menyampaikan materi dan kaitkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kamu. Dan yang terakhir yang harus kamu siapkan adalah pada bagian pasca presentasi. Pertama, sesi diskusi. Yang kedua, ucapkan terima kasih pada audiensmu. Yang terakhir yang harus kamu siapkan adalah pada bagian pasca presentasi. Pada bagian ini, kamu akan melihat sejauh mana pemahaman dari audiensmu dan sejauh apa mereka antusias memperhatikan kamu dalam memberikan materi. Yang harus kamu siapkan pada bagian ini adalah sesi diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka. Dan yang terakhir adalah sampaikan terima kasih kepada audiens. Tanpa mereka, kamu tidak akan berhasil menyampaikan materi dengan baik.